Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi Islam wabarakatuh. dan Hak Manusia dengan anggota kelompok Alifia Jandrolanza dengan NIM 060. Saya Kaisal Sadu Wirasana dengan nomor induk mahasiswa akhir 041. Dan saya Prabanda Ruang Raras dengan nomor induk mahasiswa akhir 056. Oke. Slide pertama, ini latar belakang. Jadi latar belakangnya itu adalah hak manusia merupakan isu global yang berkembang sejak Deklarasi UDHR tahun 1948. Namun, sering muncul anggapan bahwa hak asasi manusia adalah konsep berat yang bertentangan dengan agama Islam. Padahal dalam Islam, hak-hak sendiri sudah diatur sejak lama melalui Al-Quran dan Sunnah, seperti hak hidup, kebebasan, dan keadilan. Prinsip dasar pada Islam itu ada keadilan, al-adl, persaudaraan, al-ukhuwah, dan kebebasan al-hurriyah. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa konsep hak asasi manusia dalam Islam? Kemudian yang kedua, apa persamaan dan perbedaan hak asasi manusia Islam dengan UDHR? Yang ketiga, bagaimana implementasi hak asasi manusia Islam dalam kehidupan modern? Lanjut. Kemudian ini slide ketiga adalah konsep HAM dalam Islam. Hukuk al-insan, hak asasi manusia dalam Islam, yang bersifat teokentrik, berpusat pada Tuhan. Kemudian hak manusia adalah pemberian dari Allah, bersifat suci dan wajib dijaga. Landasan utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik Kemudian untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kesawa. baik untuk selanjutnya yaitu ada maqasid syariah atau hak dasar. Dalam Islam ada 5 hak dasar yang harus dilindungi. Yang disebut al-daruriyat al-kams dalam konsep maqasid syariah. Yang pertama, hafidz adin, perlindungan terhadap agama. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Yang kedua, hifz an-nafs, perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Ketiga, hifz al-aql, hak untuk berpikir, belajar, dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan namanya al-aql atau akal. Hifz an-nasl, perlindungan terhadap keturunan menjaga kehormatan. Hifz al-mal, perlindungan terhadap harta benda. Untuk perbedaannya dari UDHR dan HAM. Dari UDHR, menurut UDR sendiri, Universitas Declaration of Human Rights, adalah deklarasi internasional yang bersih standar hak asasi manusia yang disepakati oleh negara di dunia pada tahun 1948. Sumbernya pemikiran manusia, sifat sekuler, tujuan kehidupan dunia. Dan untuk HAM, HAM adalah hak-hak dasar manusia yang bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tentu saja. Sifatnya religius, tujuan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip HAM. Yang pertama ada keadilan, al-adal, prinsip untuk bersikap adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Kedua, persamaan, al-musawah, prinsip bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama tanpa dibedakan oleh ras, suku, atau status sosial. Yang ketiga ada kebebasan, al-hurriyah, hak setiap individu untuk menentukan pilihan dalam hidupnya, termasuk dalam beragama tanpa adanya paksaan dari orang lain. Untuk halaman selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Prabandaru. Baik, untuk slide yang berikutnya yaitu implementasi. Pertama, Islam mengangkat derajat perempuan, artinya seperti hak waris, pendidikan, mahar yang sebelumnya tidak diberikan pada masa jahiliyah. Yang kedua yaitu perlindungan minoritas atau piagam Madinah. Ini Islam menjamin hak hidup dan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.
sebagaimana dicontohkan dalam Piagam Madinah yang mengatur hidup bersama. Lalu ada salah satu tafsir agama yaitu kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam yang dapat menyebabkan praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu kepentingan politik. Adanya penggunaan agama untuk tujuan politik tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan penyimpangan dari nilai-nilai hak asasi manusia di dalam Islam. Baik, slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kumpulannya yaitu hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut tadi yaitu theocentric sehingga memiliki nilai suci dan wajib dijaga oleh setiap individunya. Konsep ini tidak hanya menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia secara menyeluruh, tetapi juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dengan prinsip kemanusiaan modern. Selain itu, kajian akademik perlu dikembangkan terus, serta implementasi nilai-nilai keadilan dalam Islam harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan kita. Baik, sekian dari kelompok kamu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada Kak. Apa, Kak? Boleh, Mohon untuk apa itu? ditanyakan. Tadi teman-teman di sini menjelaskan HAM dalam Islam itu teosentrik, benar? Atau berpusat pada Tuhan. Nah, apakah ini membuat lebih kuat atau justru malah sulit diterapkan di masyarakat yang beragam atau plural? Terima kasih. Baik, Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Jefferson. mungkin saya akan menjawab, nanti boleh ditambahin atau teman-teman yang lain boleh menambahi. Jadi sifatnya itu memang teosentrik, berpusat pada Tuhan. Dan dalam HAM itu Islam bisa membuatnya lebih kuat secara nilai, tetapi dalam masyarakat yang beragam agama perlu pendekatan tambahan agar bisa diterapkan secara universal seperti itu. Mungkin teman-teman ada tambahan yang lain. Oh, sorry, maksud saya bukan masyarakat yang beragama ya. Justru ini malah di lingkungan masyarakat yang menganggap bahwa agama itu sudah tidak terlalu penting. Bisa agnostik mungkin, ateis, dan lain-lain. Seperti itu maksud saya. Terima kasih. Mungkin apa ya? Mungkin untuk orang yang tidak tidak percaya kepada agama atau yang tidak memiliki agama atau bisa dibilang ateis gitu ya, konsep HAM yang teosentrik itu kan biasanya tidak menjadi dasar-dasar utama bagi mereka, tapi bukan berarti itu tidak bisa diterapkan sama sekali. Seperti itu. Gimana tuh contohnya? Jadi mereka tuh bisa lebih dekat dengan konsep HAM itu ya universal, misalnya kayak tadi dalam UDHR yang berbasis kemanusiaan itu juga bisa. Mungkin kalau misal yang ditanyakan itu adalah apakah HAM itu tetap relevan bagi seperti orang-orang seperti mereka, itu bisa relevan, tapi mungkin lewat nilai yang bukan sumbernya dari yang tadi ada di presentasi, kayak misal keadilan, diterima apa hak hidup dan kebebasan seperti itu. Walaupun ateis bisa menerima kalau misal itu tuh dari Tuhan, tapi kan mereka bisa bisa saja mungkin mereka setuju mungkin dengan hasil dengan kata-kata yang seperti itu, dengan perspektif yang seperti itu, karena kan eh, bisa mungkin mereka juga bisa me, apa ya ya gitu ya. Sebenarnya kalau Baik, dilihat saya dari ada pertanyaan lagi. Saya ada satu pertanyaan lagi. Waduh, Oke, boleh. Tadi dijelaskan kalau Islam itu kan ada beberapa prinsip ya, atau konsep
Salah satunya eh, kebebasan, benar? Ya, Nah, gimana cara teman-teman di sini menilai konsep kebebasan? Atau tadi apa ya? Al-huriyah ya. Bagaimana ya. teman-teman di sini menilai konsep kebebasan dalam Islam jika dibandingkan dengan konsep kebebasan absolut di Barat? Terima kasih. Jika dibandingkan dengan apa? Maaf, Kak, suaranya nggak Dengan jelas. konsep kebebasan yang ada di Barat. Oh, baik, pertanyaannya mungkin kita tabung dulu ya. Kita akan diskusi sebentar. Dari Mas Kesawa tadi sepertinya ingin menambahkan sesuatu. Tadi pertanyaannya tentang apa namanya? Kebebasan, tapi menurut pandangan orang-orang barat gitu ya. Ya, konsep kebebasan absolut di Barat. Hmm. Mungkin aku bisa menjawab terlebih dahulu ya, Kak. Nanti yang kakak-kakak yang lain bisa ikut menjelaskan atau menambahin. Konsep kebebasan dalam Islam itu kan menekankan tentang keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Sehingga kebebasan ini tuh bersifat nggak mutlak karena dibatasi oleh syariat, nilai moral, serta tanggung jawab ya kepada Tuhan dan sesama manusia seperti itu. Sementara konsep di kebebasan di Barat itu kan cenderung lebih luas ya dan berpusat pada individu sebenarnya. Jadi di mana seseorang itu bisa bebas bertindak selama tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain lah seperti itu. Jadi perbedaannya kan tadi menyinggung tentang perbedaan ya. Perbedaannya tuh mungkin menunjukkan kalau misal kebebasan dalam Islam itu lebih terarah dan lebih bernilai ke spiritual seperti itu. Sedangkan kebebasan dalam Barat itu mungkin lebih menekankan aspek yang bersifat yang individual dan rasional. Oleh karena itu, keduanya itu memiliki kelebihan masing-masing dan sebenarnya dapat dipahami sebagai dua pendekatan yang berbeda dalam mewujudkan kebebasan yang adil itu seperti apa, bertanggung jawab itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Oke, jawaban yang menarik. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir. Boleh. Ini saya lebih ke arah implementasi ya. Dalam praktiknya itu mana yang lebih sering terjadi antara penyimpangan HAM karena salah tafsir agama atau karena kepentingan politik? Lebih banyak ke kepentingan politik sih menurut saya. Oke, contohnya? eh Gimana ya? Sekarang banyak embel-embel kayak apa ya? Seperti kasus-kasus ya kasus-kasus akhir-akhir ini yang kayak eh, pimpinan pondok pesantren gitu yang tiba-tiba mencabuli siswa-siswinya itu kan hitungannya melanggar kebebasan HAM juga kan. Dan itu kan ya bisa dibilang mungkin eh, ketuanya itu atau yang punya itu beriming-iming kalau ini adalah sunnah dan lain-lain gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Seperti itu mungkin Kak. Oke. Bisa Ada contoh jadi lain mungkin? mungkin dalam kehidupan yang nyata ya, dalam kehidupan nyata mungkin sering banget kayak kepentingan politik. Benar sih, kepentingan menurut saya juga kepentingan politik lebih lebih dominan ya, lebih apa? Hmm. Lebih Menguasai. sering terjadi gitu ya, karena biasanya kan ada pihak yang pengen tetap berkuasa atau menjaga citra lah seperti itu, atau ya untuk citranya dia, akhirnya mereka tuh bikin kebijakan tuh yang menguntungkan diri sendiri. Nah, misal kayak biasanya kan muncul yang namanya tuh penyimpangan HAM kayak gitu, contohnya
misal orang jadi susah menyampaikan pendapat atau ada kelompok tertentu yang diperlakukan nggak adil seperti itu. Jadi sebenarnya tuh pelanggaran HAM itu kayak sering jadi efek samping dari kepentingan politik yang terlalu diutamakan seperti itu. Makanya sebenarnya dua hal tadi yang diantara politik atau apa tadi Kak, Tafsir agama. tafsir agama itu sebenarnya dua hal yang sering banget terjadi gitu dalam kehidupan nyata gitu. Tapi kan biasanya politiknya tuh politiknya dulu yang jadi penyebab. Baru deh nanti HAM-nya yang lain kena dampaknya seperti itu kok menurut saya. Terima kasih. Baik, sekian sih pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Mas. Sangat membantu sekali. Apakah sudah cukup, teman-teman, untuk presentasi kali ini? Ya, sudah Yes. kita cukupkan untuk presentasi hari ini. Mohon maafnya salah benar salahnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.